Shalom. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Pagi hari ini saya rindu memberkati kita dengan kebenaran firman Allah dengan judul Hati Tuhan Kesal, yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Bilangan pasal 14 ayatnya yang ketiga. Bunyinya demikian: mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kitab Bilangan adalah yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama adalah satu kitab sejarah tentang perjalanan hidup bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pengembaraan di padang gurun, di mana mereka diizinkan oleh Allah untuk mengalami proses pengujian, karena tentu Allah punya maksud dan tujuan yang baik dan benar bagi umat Allah. Zaman Perjanjian Lama adalah melatih ketaatan, melatih kesetiaan mereka kepada Allah. Karena itu firman Allah berkata dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ketiga, bagaimana umat Allah zaman Perjanjian Lama mereka mengerutu kepada seorang nabi, itu Nabi Musa. Bahkan dikatakan, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang. Ayat ini adalah satu ayat rintihan dari Bani Israel ketika mereka berada satu kondisi terpuruk, berada di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak perkataan ini, kata mengapa, itu mengandung suatu pertanyaan bagi orang-orang yang kehilangan pegangan. Umat Allah zaman Perjanjian Lama, mereka kehilangan jati diri sebagai umat Allah. Kualitas hidup rohani mereka menurun drastis ketika mereka berada dalam satu kondisi terpuruk. Sehingga tidak heran Allah berbicara melalui perantaraan seorang gembala, itu Nabi Musa. Perlukah kasih Allah yang keras akan diperlakukan kepada umat Allah zaman Perjanjian Lama? Perlukah kasih Allah yang keras akan diperlakukan kepada umat Allah zaman Perjanjian Baru? Perlukah kasih Allah yang keras akan dialami oleh umat-umat Allah di zaman anugerah, di zaman kekinian? Tentu jawabannya perlu, saudaraku. Sebab bila kita tidak pernah mengalami kasih Allah yang keras atau didikan yang keras, kita akan menjadi anak yang manja. Kita menjadi umat Allah yang gampang putus asa, yang gampang menggerutu. Tak mau menyadari kesalahan sendiri, cengeng dan sering mengasihani diri sendiri. Kasih itu tidak selalu menyenangkan. Kasih itu tidak selalu menyanjung atau membelai. Ingat
Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata tanpa kasih yang keras ini terkadang umat-umatnya akan cenderung melakukan hal-hal yang melukai hati Bapa. Karena itu dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-10 dikatakan kasih Allah yang keras merupakan suatu proses untuk menguji dan membentuk umat-umatnya agar menjadi dewasa rohani. Tetapi bila kita tidak mau mengerti akan kasih Allah itu, malah menganggap Tuhan memperlakukan kita secara tidak adil tanpa adanya penyesalan, tanpa adanya penyelesaian, maka kita akan menjumpai keadaan yang semakin buruk. Kemudian terjadi kepahitan yang mengakibatkan hal-hal buruk pula terjadi di sepanjang perjalanan hidup sebagai umat-umat Allah. Saudaraku, pemberontakan kepada Allah ini akan menyebabkan rusaknya hubungan horizontal, yaitu hubungan dengan orang-orang di seputar kita. Antara lain keluarga berantakan, hubungan dengan sahabat menjadi rusak, hubungan antara tetangga dan rukun warga pun demikian. Tidak luput. Ingat saudaraku bahwa salah satu sebab utama dari semua problem ini adalah karena kita tidak mempercayai Bapa kita. Kita tidak mempercayai Allah kita. Kita tidak mempercayai Tuhan yang menjadi sesembahan kita. Dalam Bilangan 14 ayat yang ke-11, kita perlu mengingat dan sekaligus bercermin kepada perjalanan bangsa Israel zaman perjanjian baru. Saat Allah menuntun mereka ke Kadesi di padang gurun Paran, di mana Kadesi adalah jalan masuk terdekat menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bangsa Israel kehilangan kesempatan karena takut adanya raksasa. Padahal mereka lupa ada tangan yang kuat itu yang akan menjaga, memagari dan membentengi mereka. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai yang ketiga, di sana bangsa itu dijelaskan secara terperinci perjalanan hidup mereka. Mereka penuh dengan ketakutan. Bangsa itu marah dan menggerutu kepada Tuhan melalui perantaran seorang gembala itulah Nabi Musa. Mereka berkata, sangkanya Tuhan ingin membinasakan mereka. Perhatikan saudaraku, perkataan bangsa Israel sangat menggerutu. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dalam Bilangan 14 ayat yang ketiga. Luar biasa. Saudara tahu, Mesir adalah lambang dunia yang bebas. Mesir adalah gambaran dunia yang sifatnya duniawi. Duniawi adalah segala sistem nilai yang menantang Tuhan. Itulah duniawi. Bangsa ini menolak rencana Allah dan meragukan kasih-Nya. Alkitab berkata hanya Kaleb dan Yosua yang sepenuhnya percaya akan rencana Allah terhadap hidup dan masa depan mereka. Sedangkan yang lain tak percaya, sehingga Allah bertanya, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tak percaya kepadaku? Bukankah itu juga datang kepada kita di zaman anugerah ini? Tak kala Tuhan bawa kita di gunung, kita lupa bahwa di gunung itu ada jurang yang sedang menanti kita. Kalau kita tak kabur, kalau kita tidak waspada, ketika kita dimanjakan oleh Tuhan, kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Gunung adalah lambang daripada berkat-berkat yang limpah yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Sedangkan lembah adalah gambaran dan proses perjalanan hidup. Kitab Markus pasal 8 ayat yang ke-34.
harus kita tahu sebagai orang percaya. Kalau telah mengambil keputusan mengiring Kristus, labelnya sudah jelas. Labelnya adalah memanggul salib setiap hari. Proses perjalanan panjang sudah harus kita tahu, sudah tidak bisa lepas dari memori kita. Ketika menghadapi berbagai macam proses hidup, baik itu pribadi, rumah tangga, maupun di tengah-tengah kita berjemaat, di tengah-tengah kita bermasyarakat. Ketika kita berada di suatu lingkungan yang lebih luas, kita menghadapi berbagai tekanan. Ingat, saudaraku, ketika kita menghadapi tekanan, Allah Roh itu ada di samping kita, sedang mengawasi hidup kita. Yang mengirim malaikat-malaikatnya membentengi, memagari kita, sehingga kita akan tidak gampang terpeleset dan jatuh. Kita tidak gampang mudah menyerah, karena ada bala tentara surga Tuhan kirim untuk menolong, melindungi dan membela setiap umat-umat Allah yang percaya kepada-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, coba kita renungkan. Perlukah Tuhan bertanya pada kita, berapa lama lagi kamu percaya kepadaku? Berapa lama lagi kamu tidak percaya kepadaku? Ketika kita berada di zona merah, sering kita mudah luntur, gampang menyerah, putus asa, mempersalahkan istri, mempersalahkan suami, mempersalahkan anak-anak, mempersalahkan si A, mempersalahkan si B, mempersalahkan si C. Tidak pernah melihat bercermin kepada diri sendiri, bagaimana aku dengan Tuhan. Karena itu firman Allah datang. Perlukah Tuhan bertanya kepada kita, berapa lama lagi kamu tidak percaya kepadaku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahu enggak? Ketika kondisi hidup kita terpuruk, justru di sanalah Tuhan akan mengangkat setiap perjalanan hidup kita, setiap proses perjalanan hidup kita yang terpuruk, Dia angkat kembali, sehingga membuat kita tersenyum dan berkata, benar Tuhan. Kalau saya ada, kalau kita ada, kami kuat, kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh sehat, kami boleh beraktivitas, kami dipercaya dengan berkat-berkat yang lebih, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Demikianlah kebenaran firman Allah yang saya bagikan kepada para umat-umat Allah yang sudah mendengar firman dan nasihat Tuhan pada pagi hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan, biar ketika kami berada di zona merah, kami berada dalam kondisi terpuruk, kami tidak mudah mempersalahkan Engkau, tetapi kami belajar melihat di balik kesukaran dan kesulitan, kami percaya kalau kami menyerah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan untuk menolong kami. Ajar kami untuk memahami dan mengerti akan kehendak-Mu Bapa. Akan lebih dari itu, beri kami roh kepekaan, supaya kami mampu menjalani hidup hari-hari yang kami lalui di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin suram dan sukar ini. Kami tetap setia kepada Tuhan, tidak pernah undur dari pengiringan kepada Tuhan, tidak pernah menggerutu lagi kepada Tuhan. Tapi kini kami diajar menjadi orang-orang percaya yang panjang sabar dalam menghadapi berbagai macam kondisi dan keadaan. Terima kasih Bapa. Meteraikan kebenaran firman Allah dalam hati setiap umat-umat Allah yang sudah mendengar firman Tuhan dan nasihat Tuhan pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya,
Amin. Shalom Bapak Ibu adik sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.